dan juga hadirin hadirat agar kita fokus untuk merenungkan tentang kesuksesan di akhirat, karena sukses yang sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Tentunya setiap kita ingin sukses di dunia kemudian dilanjutkan dengan sukses di akhirat. Jangan sampai kita sukses di dunia ternyata di akhirat kita tidak sukses. Toh kehidupan di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70. Maka kita sekarang sedang di alam dunia, setelah ini ada destinasi berikutnya, alam barzakh, alam kubur yang mungkin ribuan tahun lebih bisa jadi. Setelah itu kita akan masuk pada destinasi berikutnya di padang mahsyar yang kata Allah fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Yang di padang mahsyar ada 50.000 tahun. Di situ banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati, mulai kita dibangkitkan, kemudian kita berada di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil. Kemudian Allah datang untuk menyidang semua persidangan yang tidak selesai di dunia atau selesai dengan tidak adil akan disidangkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setelah itu kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat, surga atau neraka. Kemudian destinasi terakhir surga atau neraka adalah keabadian. Oleh karenanya Allah mengingatkan tentang sukses yang sungguhnya. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, dialah yang sungguh sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kita ingin pada kesempatan siang hari ini memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai apapun, apakah sebagai dai, apakah sebagai pegawai, ya, petugas negara, ya, apapun profesi kita, kita ingin dengan profesi ini menjadikan kita bukan hanya sukses di dunia tapi sukses juga di akhirat. Oleh karenanya agar kita bisa sukses di akhirat, kita harus profesional dan kontributif di antaranya. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka bahwasanya ibadah hanyalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar baca Quran, puasa, salat malam, enggak. Di antara ladang pahala yang besar adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Adalah kita bisa bekerja dengan baik. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu menyebutkan ada profesi yang bisa bikin masuk surga dan profesi tersebut juga bisa bikin masuk neraka. Kata Rasulullah sallallahu, "At-tajiru as-sadiqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada was-siddiqin." Sungguhnya pedagang yang jujur dan amanah maka akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan para solihin. Itu kedudukannya tinggi, pedagang yang jujur dan amanah. Berarti bisa masuk surga dengan jalur pedagang, dan ini Rasulullah sebutkan hanya sekedar sampel bahwasanya profesi duniawi kalau dikerjakan dengan baik maka kesempatan untuk masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan pedagang juga bisa masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq." Sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang-orang fajir, yaitu pelaku maksiat yang masuk neraka jahanam, kecuali yang bertakwa kepada Allah, kemudian membenarkan sumpahnya kalau sumpah tidak bohong, dan jujur dalam berdagang. Yaitu Rasulullah sebutkan kalau ada profesi pedagang yang jujur amanah masuk surga. Kalau ada profesi pedagang yang tidak amanah, tukang bohong, maka masuk neraka jahanam. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ternyata dalam urusan duniawi pekerjaan kita juga bisa merupakan jalan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan hati-hati bisa juga sebaliknya mengantarkan kepada jurang neraka jahanam. Para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mengajak hadirin dan hadirat agar menjadikan pekerjaan kita, profesi kita sebagai profesi yang berkah, yang diberkahi oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yang keletihan kita yang kita lakukan dalam keseharian
keletihan fisik, keletihan pikiran untuk memikirkan masyarakat misalnya ya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berbuah di dunia saja. Karena dunia cuma sebentar. Yang kita ingin keletihan kita tersebut, kelelahan kita tersebut berbuah di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Maka ada beberapa perkara yang ingin poin-poin yang ingin saya sampaikan sebagai bahan renungan. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin kakak kita yang miskin, adik kita yang miskin, adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung dengan syarat kita mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Saking agungnya ibadah mencari nafkah yang halal, sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah jihad fisabilillah. Ketika beliau menafsirkan akhir dari surat Al-Muzammil, kata Allah, alimallahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah di akhir surat Al-Muzammil, Allah mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, itu bekerja, mencari rizki. Dan Allah juga mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah menggandengkan antara golongan yang mencari rizki yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah untuk menunjukkan bahwasanya mencari rezeki yang halal adalah jihad fi sabilillah. Karena tidak mudah untuk mencari rezeki yang halal. Ada seorang pemuda lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Pemuda tersebut gesit dan kuat. Maka sahabat berkomentar, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda yang kuat, kokoh dan gesit ini menjadikan energinya untuk jihad, berjuang, berperang, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, jangan buat kegiatan lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza kharaja," bukankah kalau dia keluar dari rumahnya mencari rizki Allah, liwa'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah, bukankah pemuda ini kalau keluar dari rumahnya mencari rizki untuk menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, berarti dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar untuk dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, bukankah dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak istrinya, maka dia fi sabilillah? Di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya jika seorang bekerja keluar dari rumah di pagi hari, pulang sore hari, ya, dengan keletihan, ya, berpeluh keringat, membanting tulang, ya, dalam rangka mencari rezeki yang halal untuk menjaga kehormatan dirinya atau menafkahi kedua orang tuanya atau menafkahi anak istrinya, kata Nabi, dia fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini renungan bagi kita bahwasanya seorang ketika bekerja maka dia harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh aktivitasnya dari keluar rumah sampai balik ke rumah semuanya berpahala di sisi Allah. Jika tidak, maka kita hanya sia-sia bekerja, tidak ada nilai akhirat yang kita dapatkan. Dan ini pentingnya niat, bahwa niat itu merubah sesuatu yang perkara duniawi menjadi perkara ukhrawi. Saya contohkan masalah tidur saja. Tidur, ada orang yang tidur asal tidur, dan ada orang yang tidur dia niatkan supaya saya bangun malam, saya tidur cepat supaya saya bangun subuh. Maka siapa yang tidur dalam rangka agar bisa bangun cepat untuk sholat subuh atau bahkan sholat malam, maka tidurnya semuanya berpahala. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku ini berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam sholat malamku. Yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang faqih, yang paling ngerti tentang halal dan haram, dia berkata, saya cari pahala bukan dalam ketika sholat malam saja, tetapi ketika saya tidur pun saya mencari pahala di balik tidurku. Bedanya begini, contoh, ada seorang mau tidur, sebelum tidur dia baca doa tidur. Mungkin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sholat witir sebelum tidur. Mungkin dia baca Quran sedikit sebelum tidur. Kemudian ketika dia tidur, dia niatkan untuk bangun subuh. Tidur dia 5 jam, 6 jam, meskipun ngorok dapat pahala. Orang kedua, sebelum tidur nonton film Korea.
Sampai ketiduran. Dapat pahala enggak? Enggak. Berhari-hari dia lewati, tidurnya tidak ada pahalanya. Nah sama pekerja. Seorang bekerja, kita bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai pensiun. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, hanya sekedar kegiatan duniawi, saya pingin hidup, pingin makan, pingin punya rumah bagus, maka tidak ada nilai pahala sama sekali. Ini memanage, bagaimana kita memanage umur kita agar berkah. Saya ingin kita kalau kerja bertahun-tahun, semua keletihan kita, kelelahan kita, semua keringat kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita niatkan ibadah kita atau pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar rumah ini karena menjalankan kewajibanku sebagai kepala rumah tangga, karena saya ingin menafkahi anak istri, saya ingin menyekolahkan anak istri, saya ingin menjaga kehormatan mereka. Kalau ada rezeki lebih saya ingin berikan kepada kedua orang tua. Kalau ada rezeki lebih saya ingin membantu kakak adik saya untuk menyambung silaturahmi. Maka setiap keletihan kita, kecapean kita semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Allah catat semuanya. Dan Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan Rasulullah bersabda la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali diniatkan. Kalau tidak diniatkan tidak ada pahala. Sampai ketika seorang bermesraan dengan istrinya, Rasulullah mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah, yaitu kau niatkan karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada seorang suami, dia suapkan nasi ke mulut istrinya, atau dia berikan es krim ke mulut istrinya, atau dia berikan makanan ke mulut istrinya, dan dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala. Ya. Tapi ada yang cuma kasih es krim sekedar senang-senang tanpa niat karena Allah, maka tidak dapat pahala. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan kondisi seorang suami sedang menyuapi istrinya, ini kondisi mesra-mesranya. Tetapi dalam kemesraan itu kalau dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala. Coba kapan bapak-bapak terakhir nyuapin istri? Saya ingin tahu. Enggak pernah karena enggak punya istri. Kapan terakhir kita suapin istri? Mungkin ketika awal-awal menikah, ketika bulan madu. Kalau sekarang sudah bulan bawang mungkin jarang-jarang ya. Tapi maksud saya itu kondisi mesra kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala. Lebih daripada ini, seorang menggauli istrinya karena Allah dapat sedekah, dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu dapat pahala, bernilai sedekah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, datangi, sirami bagaimana yang kalian hendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan berharaplah agar kalian bisa menyumbangkan pahala buat diri kalian. Para ahli tafsir membahas, Allah bilang, datangi istri kalian dan cari pahala. Bagaimana cari pahala dengan menggauli istri? Para ulama menyebutkan caranya, ketika kau menggauli istri, niatkan. Saya niatkan untuk menyalurkan hasrat saya di cara yang halal, dapat pahala. Saya menggauli istri saya dengan niat untuk menjaga kehormatan istri saya, karena dia juga punya kebutuhan biologis, dapat pahala. Saya menggauli istri saya untuk menghindari zina dan hal-hal yang haram, pandangan yang haram, untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dapat pahala. Saya menggauli istri saya dalam rangka agar mendapatkan anak-anak yang soleh, dapat pahala. Ternyata perkara duniawi, kalau kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Perkaranya sepele, cuma sedetik aja. Ya. Olahraga, saya olahraga supaya sehat, supaya kuat beribadah, supaya kuat berbakti kepada orang tua, supaya kuat ngurus anak istri, dapat pahala. Sekedar olahraga, senang-senang, main pedal seminggu 3 kali, tidak ada niat, duniawi murni. Tidak dosa tapi duniawi murni. Ini pentingnya kita ketika melakukan aktivitas karena Allah. Dan ketika kita beraktivitas niat karena Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Karena kesucian niat karena Allah ini, kalau ada hal-hal yang tidak benar, diajak korupsi, diajak yang tidak-tidak, kita enggak. Karena saya kerja karena Allah. Sehingga sejak awal kita kerja sampai pulang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang pertama, agar kerjaan kita berkah. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Ketika kita kerja, jangan terlalu ngoyo sampai lupa dengan akhirat. Saking kerja optimal, maksimal, akhirnya kita malah ninggalin sholat. Allah nyuruh kita cari rezeki, tapi Allah bilang jangan lupa dengan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah kalian di atas muka bumi. Buat apa bertebaran? Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah ketika kalian sedang mencari rezeki agar kalian beruntung. Ini ayat mengingatkan, silakan cari rezeki tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah yang telah menundukkan bagi kalian bumi ini. Silakanlah pergi ke tempat-tempat yang tinggi untuk mencari rizki. Tapi kata Allah, wa ilaihin nusyur, ingat kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka kerja tapi jangan lupa untuk salat. Makanya Allah memuji orang-orang yang berdagang tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Para pedagang yang perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari membayar zakat, dari menegakkan salat. Ini pedagang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja semua masing-masing punya pekerjaan. Jangan lupa waktu salat 5 waktu, salat 5 waktu. Kalau ada waktu zikir pagi petang, sisihkan waktu zikir pagi petang. Allah tidak memuji orang di masjid terus, tidak. Allah sedang memuji para pedagang yang keluar rumah, yang berinteraksi, tetapi interaksi mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pekerjaannya membuat dia lalai dari ingat Allah, maka dia telah celaka. Hanya memikirkan sukses dunia, lupa dengan sukses akhirat. Berikutnya, agar menjadikan pekerjaan kita berkah dan sarana untuk sukses di akhirat, dan ini poin utama dari pembahasan kita, bahwasanya seorang pekerja hendaknya profesional dan juga kontributif. Ya. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang profesional? Pekerja profesional adalah pekerja atau pegawai yang memenuhi 2 persyaratan. Pertama, dia ahli dalam bidangnya, yang kedua dia amanah. Ahli dalam bidangnya dan dia amanah. Jika terpenuhi pada dirinya 2 hal ini, ahli dalam bidangnya, maka dan dia amanah, maka dia profesional. Jika hilang salah satunya, dia tidak profesional menurut syariat. Menurut syariat. Makanya Nabi mencela jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kata Nabi SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, karena tidak amanah. Demikian juga ketika Rasulullah pernah nasihati, sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inni uhibbuka fillah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. La tata'ammaranna ala itsnain wa la tawalayanna malal yatim. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, saya lihat kau tu lemah. Itu kurang punya keahlian. Kalau takwa, enggak ada yang ragu tentang takwa dan imannya Abu Dzar. Karena kau lemah, la tata'ammaranna ala itsnain. Jangan kau menjadi pemimpin di antara 2 orang, dan jangan sekali-sekali kau mengurus harta anak yatim. Kenapa? Karena memimpin butuh keahlian, ngurusin harta anak yatim juga butuh keahlian. Kau telah terpenuhi 1 syarat amanah, tetapi syarat yang kedua kau tidak terpenuhi. Kau bukan ahlinya. Kau bukan ahlinya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang jabatan. Kata Nabi SAW, ya, jangan kau minta-minta jabatan. Fa innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Sungguhnya jabatan pada hari kiamat hanyalah khizyun, kehinaan dan penyesalan. Kecuali yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan amanahnya. Itu yang profesional yang selamat. Jika tidak profesional, tidak ahli dan tidak amanah, maka
Ini tidak profesional. Dan dua sifat inilah yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Contoh, ketika sang raja menawarkan jabatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata sang raja, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata sang raja, wahai Yusuf, sejak hari ini maka engkau di sisi kami makinun, yaitu mendapatkan kedudukan, akan diberi jabatan, amin, terpercaya. Yusuf menimpali, jadikanlah aku bendaharawan negara, sungguhnya ini hafizun alim, saya orang yang ahli dalam mengurusi harta negara dan mengelola harta negara. Maka Yusuf setelah diketahui dia amanah, dia juga menunjukkan saya ahli dalam bidang saya. Maka terkumpullah pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah keahlian profesionalitas, yaitu ahli dan amanah. Contoh lagi, ketika Nabi Sulaiman menawarkan anak buahnya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ayatuni muslimin. Siapa di antara kalian wahai anak buahku yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit, wahai Sulaiman, saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sungguhnya saya kuat dan amanah, saya ahli dan saya terpercaya untuk datangkan singgasana Ratu Bilqis. Itu dia menunjukkan, pilihlah saya karena saya kuat, ahli dan amanah. Ini ayat kedua Allah sebutkan. Demikian juga Allah ketika memuji Jibril alaihissalam yang membawa tugas berat menyampaikan risalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sungguhnya Jibril alaihissalam dzi quwwah, malaikat yang sangat kuat, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, amin, dan dia terpercaya. Di sini Allah mensifati Jibril dengan dua sifat, kuat dan amanah, profesional dalam menyampaikan tugas dari Allah, risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam ayat yang lain, ketika Allah memuji Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan seorang yang tua yang memiliki dua anak wanita yang solehah, maka salah seorang dari dua wanita tersebut berkata kepada bapaknya, dia berkata, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling terbaik yang kau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Artinya dia mengatakan, ayahanda, bapakku sungguhnya Musa alaihissalam profesional. Dari mana wanita ini tahu Musa alaihissalam profesional? Disebutkan oleh para ahli tafsir. Karena ketika Nabi Musa mengambilkan air buat dua wanita ini, ternyata Nabi Musa bisa membuka tutup sumur dan menutup kembali sendirian. Padahal tutup sumur tersebut yang terbuat dari batu hanya bisa diangkat oleh 8 orang. Tapi Nabi Musa bisa sendiri, berarti dia kuat. Dari mana mereka tahu Nabi Musa amanah? Karena ketika Nabi Musa berjalan dengan sang wanita untuk menuju rumah sang wanita, ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak jalan di belakang tapi dia di depan. Sang wanita di belakang, kata Nabi Musa, kalau belok kanan lemparkan kerikil sebelah kanan, kalau belok kiri lemparkan kerikil sebelah kiri. Maka Musa alaihissalam tidak mengambil kesempatan untuk menggoda sang wanita, padahal mereka cuma berdua. Tetapi dia menjaga amanah, dia berjalan di depan, tidak ngobrol-ngobrol dengan sang wanita. Maka wanita ini tahu bahwasanya Musa alaihissalam amanah, maka dia pantas untuk dipekerjakan. Terkait dengan sifat ini, kuat dan amanah, maka masing-masing dari kita mengecek diri kita masing-masing. Kalau kita ahli,
Berarti kita amanah. Saya ahli dalam bidang saya bisa mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Sampai sebagian ulama ditanya, ini kasus. Syekh, saya dulu waktu bekerja dengan menyogok supaya diterima. Kalau tidak menyogok saya tidak diterima. Apakah hasil pekerjaan saya setelah ini semuanya haram karena saya diterima sebagai pekerja dengan sogokan? Maka apa jawaban para ulama? Bertobat kepada Allah karena menyogok hukumnya haram, ar-rashi wal murtashi. Terlaknat penyogok dan yang disogok terlaknat. Tetapi lanjutkan pekerjaanmu, kerjakan dengan profesional. Artinya kesalahan dulu, saya pernah supaya diterima pekerjaan nyogok sana nyogok sini, tetapi ketika kau sudah bekerja, maka kau kerja dengan keahlian. Kalau tidak ahli, resign atau pindah kerja. Tapi kalau kau mampu untuk ahli, maka berarti Allah mengampuni dosamu. Maka ini menuntut bahwasanya seorang ketika bekerja dia punya keahlian. Dan ini menuntut bahwasanya kita untuk mengembangkan kemampuan kita. Kalau ada misalnya pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pekerjaan kita, maka seorang berusaha meningkatkan dirinya, upgrade dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu dari sifat profesional yang menjadikan seorang sukses di dunia maupun di akhirat adalah dia ahli dalam bidangnya. Tapi kalau enggak ahli, hanya bikin kacau, hanya bikin rusak, hanya bikin semerawut, perusahaan jadi kacau, peraturan jadi ngawur karena bukan ahlinya. Kalau dia sadar dirinya tidak ahli, dia belajar. Kalau ternyata dia belajar tidak mampu untuk ahli, dia lengser. Jangan maksakan diri. Karena dia akan binasa pada hari kiamat kalau ternyata dia tidak ahli. Tapi kalau dia, saya bisa belajar kok, saya punya IQ yang bagus, saya punya kemampuan, saya belajar, silakan. Sehingga ketika kau bekerja, kau tetap ahli. Ini syarat pertama. Yang kedua, amin, harus terpercaya, amanah, jujur. Apa makna amanah? Amanah kita menjalankan tugas sebagaimana kesepakatan. Setiap kita pekerja punya kesepakatan, ya, MOU atau deal-dealan antara kita dengan bos atau kita dengan perusahaan atau kita dengan negara. Maka peraturan yang sudah kita tanda tangani harus kita jalankan sebagaimana mestinya, jujur dan amanah. Maka seorang berusaha menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya, saya sering sampaikan hal ini, tadi juga saya diskusi sama sebagian kawan-kawan dari KAI, ya, bahwasanya di antara bentuk tidak amanah yaitu seorang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai contoh misalnya dalam perjanjian kita harus masuk kerja jam 8 pulang jam 4 misalnya. Maka misalnya kita harus kerja 8 jam misalnya. Setiap hari, maka kita harus bekerja 8 jam tersebut. Kapan kita bekerja kurang, misalnya kita bekerja cuma 6 jam, berarti ada seperempat kita makan, seperempat gaji buta kita makan tanpa hak. Dan ini sering saya dengar dari kajian-kajian para ulama ketika saya di Madinah. Mereka ingatkan, wahai para pegawai, ingat kalian punya akad perjanjian dengan universitas, punya akad dengan pemerintah. Kerjaan kalian sekian jam. Siapa yang datang terlambat, sudah datang terlambat pulang paling cepat, maka setiap hari dia korupsi waktu. Kalau dia harusnya 8 jam cuma kerja 6 jam, maka ada seperempat gajinya tidak halal, kembalikan ke negara. Kembalikan ke negara. Kecuali ada peraturan khusus. Misalnya atasan diberi wewenang untuk mengatakan boleh kerja cuma 6 jam, yang penting kerjaan selesai, itu urusan atasan dengan yang berkompeten dalam hal ini atau yang bertanggung jawab akan hal ini. Ya. Tapi kalau tidak ada aturan demikian, maka harus sesuai dengan perjanjian. Bahkan, bolehkah saya ketika sedang kerja, kemudian saya sholat duha 8 rakaat? Ini pun harus minta izin kepada atasan. Kalau atasan memandang bahwa sini mengurangi pekerjaan, maka tidak boleh dia lakukan. Dia sholat duha sebelum masuk kantor. Tidak boleh. Jangan seorang berijtihad sendiri, kemudian ketika jam kerja, kemudian dia nonton YouTube pengajian. Sehingga waktu habis bukan memikirkan kepentingan masyarakat. Bukankah kita kerja ada SOP-nya? Maka seorang berusaha kerja sesuai dengan nama. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi, juga para hadirin karena kita pernah bekerja.
Bahkan mungkin kita sedang bekerja, kita ingin seluruh hasil dari kerjaan kita adalah halal. Halal. Makin di antara bentuk amanah adalah bekerja sesuai dengan kesepakatan kita dengan atasan. Kemudian di antara bentuk amanah adalah kejujuran. Rasul tadi bersabda, "At-tajirul saduqul amin." Pedagang yang jujur. Ini sangat penting, jujur. Jangan sampai dalam kerjaan kita tidak jujur. Ketahuilah bahwasanya kejujuran mendatangkan kebahagiaan. Betapa banyak orang memandang bahwasanya dusta mendatangkan ketentraman, mendatangkan keuntungan. Tapi ketahuilah ketentraman tersebut hanyalah semu, keuntungan tersebut tidak berkah. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang dua orang yang melakukan transaksi, kata Nabi SAW, "Idza sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima." Kalau kedua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan tentang aib-aib barang yang mereka jual, maka Allah akan memberkahi perdagangan mereka, transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua ternyata dusta dan menutup-nutupi aib-aib barang dagangan mereka, maka akan dicabut keberkahan perdagangan mereka. Seorang berdagang terkadang dia tahu kalau dia dusta, maka untungnya lebih banyak. Dia mengatakan ini barang masih baru, padahal baru tahun lalu misalnya. Dia mengatakan saya tidak ada untung, padahal untungnya tidak sedikit, tapi untungnya banyak. Dia bersumpah, dia berbohong. Benar dapat untung, tapi untung tersebut yakinlah tidak berkah. Itu uang panas. Kalau uang panas itu membuat kita gelisah, kita pinginnya maksiat terus karena uang yang kita pegang panas. Kita inginnya berfoya-foya terus karena uang yang kita pegang adalah panas. Bisa jadi berdampak pada istri kita, pada anak-anak kita, kepada diri kita. Kenapa uang yang kita dapatkan dengan cara tidak amanah? Meskipun banyak. Tetapi wa in sadaqa wa bayyana, jika jujur dan menjelaskan, burika lahu fi bai'ihima, maka berkah. Meskipun mungkin untungnya sedikit, mungkin kita terima gaji secukupnya, tapi berkah. Urusan berkah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkahi apa yang kita dapatkan tersebut. Dan yang kita inginkan berkah dan banyak tentunya. Tetapi kalau dua pilihan, banyak tapi tidak berkah, sedikit tapi berkah, mending sedikit tapi berkah. Kita selamat dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah berkahi, pasti cukup-cukup aja, pasti mengarah kepada kebaikan. Allah berkahi anak istri kita, Allah berkahi diri kita, kita cenderung kepada ketakwaan, takut kepada kemaksiatan sampai maut menjemput kita. Maka ini perlu kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya sebagai pekerja kita harus profesional, harus amanah dan juga harus ahli dalam bidangnya. Taib. Ini salah satu yang menjadikan pekerjaan kita bisa sukses dunia dan akhirat. Poin berikutnya agar kita bisa sukses dunia dan akhirat adalah kontributif, dan ini perlu perenungan. Bahwasanya semakin kita banyak bermanfaat bagi masyarakat, maka kedudukan kita semakin tinggi. Dan kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu, bidang pekerjaannya adalah khidmatul mujtama, yaitu melayani masyarakat. Ya, di antaranya dengan angkutan kereta api ya. Dan ini kalau kita berniat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, kita akan dapat pahala yang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling beri manfaat kepada masyarakat. Makanya para ulama mengatakan al-ibadah al-muta'addiyah khairun minal ibadatil qasirah. Ibadah yang sosial lebih berpahala daripada ibadah yang cukup untuk diri sendiri. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Ini sosial semua. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani kebutuhan
teman saya, saudara saya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena berjalan menemani saudara, ibadah muta'addiyah, ibadah sosial lebih disukai Allah daripada ibadah qasirah yang terbatas pada diri sendiri. Nah, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya saya sekarang sedang beribadah kepada Allah, menyiapkan sarana, prasarana buat masyarakat, memudahkan mereka untuk beraktivitas. Ya. Bayangkan beratnya adanya kemacetan. Ada salah satu sarana tidak ada macet dengan kereta. Ya. Bagaimana mereka nyaman ketika naik kereta api, bagaimana mereka ya tidak merasa berat ketika naik kereta api. Ini harus kita pikirkan. Dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi saya ingatkan, semua aktivitas kalau tidak diniatkan karena Allah, maka tidak ada pahala. Ini butuh 1 detik aja. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau kita sudah pernah niatkan karena Allah, mudah-mudahan kalau kita lupa di hari-hari berikutnya tetap dinilai karena Allah. Tapi kalau kita bisa niatkan tiap hari, itu lebih afdal. Sehingga ketika kita sedang membuat peraturan tentang menentukan misalnya harga tiket, kita benar-benar memikirkan kemaslahatan masyarakat tentu dengan banyak pertimbangan ya, tentu dengan untuk perusahaan dan juga untuk masyarakat. Kita niatkan karena Allah, untuk khidmatul mujtama, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak yang bahagia dengan sarana yang kita sediakan, maka kita semakin dapat pahala. Apalagi tadi beliau sudah sampaikan, gara-gara kita kerja di sini, waktunya libur kita malah repot. Kita sedang melayani orang untuk berlibur. Kita bekerja untuk melayani orang sedang berlibur. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, cuma pekerjaan duniawi. Nanti kalau kita berhasil cuma dipuji oleh direktur, dipuji oleh Pak Menteri, diuji presiden, selesai, enggak ada pahalanya. Maksud saya kita jangan pikir dunia saja. Tapi ketika kita benar-benar bekerja, hadirkan dalam diri kita, saya melayani masyarakat untuk kenyamanan masyarakat di negeri ini, maka karena Allah, maka tidak terberhenti cuma di dunia saja. Tapi berlanjut juga di akhirat. Maka ini poin yang sangat krusial, bahwasanya ketika kita bekerja kita berusaha kontributif. Sehingga ketika kita kerja di kantor, kita tidak hanya memikirkan yang penting pekerjaan saya selesai, enggak. Kita memikirkan gimana yang terbaik buat perusahaan ini. Company kita ini bagaimana bisa lebih baik. Kita peras kepala, peras otak gimana caranya untuk bisa lebih baik. Kita berusaha menjalankan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Kalau kita kerjakan kerjaan kita dengan sebaik mungkin, dengan niat karena Allah, maka berpahala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbu idza amila amalan an yutqinahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah jika ada seorang hamba melakukan suatu kegiatan, maka dia kerjakan dengan profesional, maka Allah suka dengan orang tersebut. Dan ini berlaku pada semua amalan. Saya ulangi hadisnya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah cinta atau suka kepada seorang jika bekerja maka dia itqan. Itqan maksudnya profesional ya. Kerjaan apapun. Sebagai suami profesional, benar-benar ngurus istri. Sebagai bapak profesional, benar-benar ngurus anak. Ya, sebagai direktur profesional, benar-benar menghandle pekerjaan dengan baik. Sebagai ustadz profesional, benar-benar ngerti dalil bukan gadungan ya. Sebagai suami ya profesional ngurus istri, sudah LDR jangan pernah tidak telepon istri. Istri sudah rindu tidak ditelepon ya. Semua profesional bukan cuma kerja saja, ngurus istri juga ya. Banyak LDR di sini. Yang LDR coba angkat tangan LDR. Jangan lupa, saya semua profesional, istri punya hak untuk saya telepon, untuk saya candai, untuk saya bercengkrama setiap hari. Dan di antara sunnah Nabi adalah bercengkrama dengan istri. Kenapa? Saya ingin jadi suami yang profesional. Dan demikian di bidang apapun, berusaha menjadi seorang yang profesional. Lihatlah Nabi SAW bersabda dalam suatu tugas peperangan. Kata Nabi SAW, tuba liman akhadha anana farasi fi sabilillah. Sungguh beruntung orang yang memegang tali kudanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fis saqa kana fis saqa, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau dia ditugaskan di bagian pasukan belakang, dia kerjakan dengan baik. Kalau dia ditugaskan sebagai penjaga, dia kerjakan dengan baik. Tidak mesti dia sebagai panglima. Tidak mesti sebagai panglima. Sebagian orang kalau panglima baru dia
hebat. Dia kalau kerjaan yang bawahan mungkin dia tidak profesional. Di sini Nabi ingatkan, ini orang beruntung. Kenapa? Karena dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya bagian pasukan belakang yang tidak ada yang kenal, dia tetap mulia karena dia kerjakan dengan baik. Meskipun dia hanya petugas penjaga tidak ikut perang, dia tetap mendapatkan pahala yang baik. Bahkan Nabi mengatakan, ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Wa in syaffa' lam yusyaffa' lahu. Orang ini kalau minta izin tidak diizinkan. Kenapa? Karena enggak dianggap. Kamu siapa minta izin? Kalau dia beri rekomendasi, rekomendasinya tidak diterima karena kamu siapa? Tetapi ternyata kata Nabi, tubalahu, surga untuknya. Kenapa? Karena dia profesional ketika menjalankan tugasnya. Ini masing-masing kita berpikir untuk akhirat masing-masing. Kita sekarang di dunia, saya bilang ya, kita di dunia sekarang ini kita tahu strata kita. Kamu bos, saya anak buah, ini bos lebih tinggi. Begitu masuk alam berikutnya bisa berubah total, Bisa jadi anak buah kita, atasan kita, ternyata surganya lebih tinggi, bisa jadi. Kita nggak tahu. Maka jangan kita hanya pikir dunia saja. Kita pikir pada destinasi berikutnya dengan memanfaatkan pekerjaan kita dengan kerjaan yang terbaik, profesional dan kontributif. Ini mungkin yang bisa sampaikan kepada hadirin dan hadirat ya. Saya tidak ingin menunda makan siang. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai motivasi bagi kita semua agar pekerjaan kita bisa lebih baik, bisa lebih profesional dan bisa lebih kontributif untuk bangsa dan negara, terutama sekarang saatnya bekerja keras karena musim liburan. Benar-benar niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang tidur, ya. Mungkin terlambat pulang ketemu istri, semua niatkan karena Allah. Kalau enggak cuma duniawi, rugi, ya. Baik, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab atau tidak? Ada yang bertanya atau tidak perlu? Ada. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Firanda, dipersilakan. Terkait tema kita pada siang hari ini.